Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Terra Luna nih yang lagi hot-hotnya teman-teman ya, yang mengalami penurunan hingga 90% lebih cuy. Wow ya. Nah, kira-kira seperti apa newsnya nanti bakal Didi bahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap teman-teman. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai news-news Terra Luna teman-teman ya, kita cek and recheck dulu mengenai kondisi market kripto saat ini. Oke, dimana di sini dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin terpantau mengalami penurunan 8,39%. Nah, tepatnya saat ini Bitcoin berada di level 28.000 US dollar teman-teman. Nah, ini baru sesuai target Didi yang kemarin teman-teman ya, dimana Didi menargetkan Bitcoin itu akan turun ke level 28.000 US dollar. Hal ini menyebabkan banyak market semua mengalami crash parah teman-teman ya. Oke, bahkan di sini Cardano, Solana ya, itu sampai minus ya 30% ya teman-teman untuk Solana ya teman-teman. Dan yang parah itu yaitu sekarang Terra Luna teman-teman ya. Bahkan di sini teman-teman ya, untuk trending di CMC teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya, Terra USD atau token stable dari Terra Luna ya, UST teman-teman, dia itu trending nomor 1 nih teman-teman ya, karena ini adalah biangnya ya, sehingga Luna itu saat ini mengalami penurunan. Dan Luna sendiri ya, untuk Terra Lunanya dia itu mengalami penurunan hingga 96,67%. Wow ya. Jadi penurunan itu cukup mengerikan lah teman-teman. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya teman-teman? Nah, oke, bahkan di sini teman-teman ya, sampai berita Terra itu diliput oleh liputanan.com nih teman-teman ya, dimana stablecoin Terra anjlok sempat sentuh 9.980 teman-teman ya untuk stablecoinnya. Di sini untuk Luna per IDR teman-teman ya, dia itu berada di level 6.249 rupiah teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri marketnya itu terjun bebas teman-teman. Oke, karena penyebab utamanya ini teman-teman ya adalah dari stable coinnya si Luna ini ya, si Terra Luna ini ya, yang namanya stable USD atau Terra USD teman-teman. Nah, kenapa dengan token USD atau token stable dari si Terra ini teman-teman? Oke, jadi kita ketahui teman-teman, proyek Terra itu adalah blockchain lapisan pertama ya teman-teman, yang didirikan oleh Daniel Sin dan Do Kwon teman-teman ya. Jadi perusahaan Terra ini didirikan pada awal 2018 di Korea Selatan teman-teman, dan telah dianggap sebagai salah satu chain lapisan satu paling menjanjikan di pasar teman-teman, karena pertumbuhan kenaikan token Luna ini ya mencapai 17.000% ya pada tahun 2021 teman-teman. Dan Terra ini teman-teman ya berfondasikan token UST teman-teman, atau Terra USD teman-teman ya. Jadi UST ini adalah sebuah stablecoin algoritmik ya teman-teman ya, terdesentralisasi yang tidak didukung oleh cadangan fiat teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat histori sebelumnya teman-teman ya, pada tahun-tahun yang lalu teman-teman, itu sempat USDT itu sempat dipermasalahkan teman-teman, karena mereka itu kalau nggak salah dulu itu sempat mencetak supply ya seenak jidatnya gitu teman-teman, tanpa memperhatikan cadangan yang membackup si USDT atau si Tether itu sendiri teman-teman ya. Karena hal tersebut, di proyek dari Terra ini menciptakan sebuah stablecoin algoritmik teman-teman ya, dimana stablecoin atau yang disebut UST ini teman-teman, dia itu tidak di backup atau tidak memiliki dana cadangan teman-teman yang didukung oleh fiat teman-teman ya, namun didukung dengan Bitcoin teman-teman. Nah loh, dan di sini ya dikutip dari Coin Market Cap ya, apa itu Luna dan bagaimana integrasinya dengan UST teman-teman, dimana di sini Luna itu adalah sebuah token tata kelola asli Terra yang berfungsi sebagai dukungan untuk stablecoin UST-nya teman-teman. Jadi token stablecoin UST-nya teman-teman, atau stable algoritmik ini teman-teman ya, didukung oleh token Luna teman-teman ya.
Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman, USD itu tidak didukung oleh jumlah tetap seperti dolar fiat teman-teman, seperti layaknya teman-temannya lainnya ya, seperti stablecoin USDC, USDT yang didukung atau di backup oleh dana cadangan dolar fiat teman-teman. Nah, di sini USD itu tidak didukung oleh dolar fiat teman-teman, melainkan dia itu didukung oleh dana cadangan Bitcoin teman-teman ya. Dan di sini pasokan Luna itu bertindak sebagai pendukung USD dan menyerap perubahan permintaan USD dengan mengatur pasokan katanya teman-teman. Jadi mekanisme dasarnya itu bahwa pengguna itu dapat menukar 1 USD ya, atau stablecoin dari Terra ini dengan Luna senilai $1 teman-teman. Apabila permintaan USD itu naik teman-teman ya, itu akan membuat 1 USD itu bernilai lebih dari $1 teman. Nah, begitupun sebaliknya ya, ketika permintaan USD itu turun teman-teman, pemegang USD itu dapat menukar token mereka dengan Luna senilai $1 teman-teman ya. Oke. Nah, di sini dikutip dari Do Kwon ya, yaitu adalah salah satu pendiri dari si Terra ini teman-teman. Nah, oke, jadi USD ini menjadi terkenal awal tahun ketika Luna Foundation buat nirlaba application Terraform Labs teman-teman. Perusahaan di belakang Terra USD ini ya berjanji untuk mengumpulkan Bitcoin senilai 10 miliar USD untuk mendukung pasak dolarnya teman-teman. Jadi untuk mendukung dana cadangan dari USD ini teman-teman. Jadi istilahnya itu USD didukung 10 miliar US dollar ya dalam bentuk BTC teman-teman. Nah, karena stablecoin dari Terra ini atau USD ini ya teman-teman ya didukung atau dicadangkan dengan BTC teman-teman, otomatis para pemegang USD ini berpikir dong, karena memang market global saat ini lagi gonjang-ganjing dan harga BTC itu turun teman-teman, otomatis USD ini juga akan terkena dampaknya teman-teman, karena dana cadangan dari USD ini adalah sebuah Bitcoin yang kita kenal. Bitcoin itu harganya yang sangat fluktuatif teman. Makanya nggak salah untuk pemegang USD itu mereka berpikir ini pasti terkena dampaknya. Alhasil mereka itu berbondong-bondong untuk menukarkan USD mereka ke Luna teman. Dan setelah ditukarkan ke Luna ya mereka itu akan menukarkan ke USDT atau USDC teman. Dan mereka itu akan menyimpan uang fiat mereka teman. Karena memang para investor itu juga melihat kondisi ekonomi global yang saat ini yang tidak memungkinkan untuk memegang sebuah aset. Jadi mereka itu lebih memilih memegang uang fiat ya teman-teman ya. Jadi makanya nggak salah teman-teman ya ketika harga USD ini turun teman-teman ya di bawah harga standarnya 1 US dollar per 1 USD teman-teman. Hal ini juga berpengaruh dengan harga si Luna itu sendiri teman-teman ya, karena memang di sini pengguna itu dapat menukar 1 USD dengan Luna senilai $1 teman-teman ya. Oke. Hal itulah yang menyebabkan harga Luna ikut turun ya ketika USD itu juga turun teman-teman. Karena memang untuk inti dari permasalahan ini adalah di stablecoin USD yang di backup dana cadangannya itu oleh Bitcoin, sedangkan harga Bitcoin itu fluktuatif teman-teman. Ketika Bitcoin crash ya, itu jelas berdampak ke USD teman-teman. Alhasil banyak pemilik USD itu menjual kepemilikannya teman-teman ya, atau menukarkan dengan Luna teman. Dan jika sudah tertukar dengan Luna teman-teman ya, mereka itu menjualnya teman-teman ya. Nah, dan di sini ya pada 17 jam yang lalu teman-teman pendiri dari Terra ini teman-teman ada Do Kwon teman-teman. Dan menurutnya saat ini kami mulai membangun kembali USD, kami akan menyesuaikan mekanismenya untuk dijaminkan teman-teman ya. Jadi mereka itu mulai membangun lagi dana pasak atau dana cadangan dari USD teman-teman ya. Dan kalau kita lihat saat ini teman-teman ya, dampak dari tidak stabilnya USD terhadap US dollar teman-teman ya, itu menyebabkan harga Luna itu teman-teman yang pada per 4 April kemarin teman-teman ya 2022 itu dia itu sempat menyentuh 1,6 juta teman-teman ya. Dan saat ini tanggal 12 bulan Mei teman-teman ya, harga dari Luna ini saat ini mencapai 5.800 rupiah cuy ya. Jadi penurunannya cukup gila banget teman-teman ya. Dari harga 1,6 juta lebih teman-teman ya, saat ini menjadi 5.700 perak teman-teman. Gila nggak tuh ya Terra Luna ini teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya teman-teman ya, kira-kira untuk pendiri dari si Terra ini apakah bisa akan memperbaiki stablecoin algoritmanya ini teman-teman ya menjadi lebih baik lagi teman-teman? Kalau misalkan bisa teman-teman, Didi yakin koin Luna ini akan kembali pulih harganya teman. Namun jika tidak bisa ya memperbaiki dari algoritma dari stablecoinnya si USD itu teman-teman ya, ini adalah menjadi pertanda buruk buat token Luna ini teman-teman ya. Oke.
Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai token UST dan Terra Luna yang sangat turun drastis banget ini, teman-teman? Apakah mereka ke depannya akan bisa memperbaiki dan menjadikan harga Luna pulih kembali, teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.